Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini, Minggu 28 September tahun 2025 adalah minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari Lukas 20 ayat 1-8 yang demikian. Lukas pasal 20 ayat 1-8. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepada-Mu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka, dan berkata, "Jikalau kita katakan, dari sorga," ia akan berkata, "Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan, dari manusia," seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Tema yang kita renungkan adalah punya orang kuat. Punya relasi dengan orang kuat adalah sesuatu yang dibanggakan orang-orang. Adanya orang kuat di balik seseorang secara pangkat, uang, kuasa, kehormatan, maupun kedudukan bisa membuat diri lebih tenang. Jika ada masalah, orang kuat ini tidak akan tinggal diam dan akan menolong. Orang lain akan berhati-hati berurusan dengan orang tersebut jika tahu siapa orang kuat di belakangnya. Inilah yang menjadikan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua di bait Allah di ayat yang pertama. Mereka tahu relasi dengan tokoh yang kuat sangat menguntungkan. Mereka berpikir, jangan-jangan di balik Yesus ada orang kuat. Jika tidak, mana mungkin Yesus berani mengobrak-abrik bait suci. Maka dari itu mereka bertanya dan memastikan dari manakah Yesus mendapatkan kuasa untuk mengajar dengan sangat dahsyat di ayat yang kedua. Jika ada seseorang yang berotoritas di balik Yesus, mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Mereka ingin memastikan bahwa perbuatan jahat mereka tidak akan merugikan diri sendiri. Yesus tidak menjawab mereka karena tahu bahwa mereka sejatinya tidak ingin bertanya, melainkan mempertanyakan dan mencari celah. Kembali, Yesus dengan kasih ingin membuat mereka berefleksi diri dan sadar. Yesus menyadarkan bahwa mereka penuh tipu muslihat dan berfokus menjatuhkan orang lain. Fokus menjatuhkan inilah yang justru membuat mereka begitu mudah jatuh hanya dengan sebuah pertanyaan. Kecerdikan yang mereka miliki digunakan untuk menjatuhkan dan meniadakan orang lain. Berbeda dengan Yesus, dengan hikmat Dia memilihkan pertanyaan mereka. Dia menyadarkan bahwa tak nyaman hidup di dalam tipu muslihat, memikirkan diri sendiri dan terancam dengan kehadiran sesama. Tuhan tidak suka umatnya melihat seseorang berdasarkan kekuasaan yang dimiliki. Jangan kita mudah terancam dengan kehadiran orang lain. Sebab kita dipanggil untuk menyatakan kasih-Nya melalui segala kelebihan, kecerdikan, dan hikmat yang kita miliki. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Baik itu berkat kelebihan, kecerdikan, kepandaian, hikmat, juga relasi dengan orang-orang penting yang ada di dunia ini. Kami juga mengucap syukur untuk setiap kekuasaan dan tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami.
Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang hidup dalam kekudusan, kejujuran, ketulusan, sehingga hidup kami lepas dari segala macam tipu muslihat, egois, dan suka curiga terhadap orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk tidak menjatuhkan dan membuat orang lain celaka. Mampukan kami dengan keberadaan kami boleh menyatakan kasih-Mu, kami boleh menghadirkan Engkau bagi orang-orang di sekitar kami. Kami rindu Tuhan, Engkau terus memakai kami, memperlengkapi kami, sehingga kemuliaan-Mu saja yang boleh dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.